Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Lintang Raya Family. Ini pertama kalinya kita naik kapal feri nyebrang dari Surabaya ke Lombok. Kami akan berikan informasi dan tips and trik naik kapal Dharma Kartika 5 dari Pelabuhan Tanjung Perak ini, Surabaya, sampai ke Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Jadi teman-teman, setelah kita riset, ada beberapa kapal dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju Lombok. Kemudian kita cek jadwal kapalnya di website DLU, atau bisa juga pakai aplikasi DLU Ferry dengan mendownload di Play Store. Jangan lupa login di sana dan nanti kita bisa lihat jadwalnya dengan lengkap setelah login. Waktu itu, karena kita berbarengan dengan hari libur sekolah dan Nataru, jadi sudah banyak tiket kapal yang sold out. Jadilah kita pesan tiket di tanggal 16 untuk keberangkatan tanggal 17 Desember. Karena tanggal lainnya sudah habis, benar-benar habis, dan kita cek baru ada lagi di awal Januari. Kalau kita nyebrang naik kapal DLU ini, tiketnya terbagi dua. Ada tiket kendaraan dan penumpang. Jadi kalau kita nyebrang bawa kendaraan, baik itu motor ataupun mobil, kita harus beli kendaraannya, lalu kita juga beli tiket penumpangnya. Tapi kalau tidak membawa kendaraan, kita hanya cukup membeli tiket penumpang. Nah, tiket penumpang ini ada kelas-kelasnya. Untuk Dharma Kartika 5 ini ada kelas ekonomi, kelas 3, kelas 2, kelas 1, dan VIP. Kelas ekonomi hanya mendapatkan bangku dan terkadang mereka tidur di jalan-jalan. Sementara kelas 3 terdiri dari 8 kasur dalam satu kamar. 8 atau 6 ya, saya lupa. Nanti kita cek. Kelas 2 terdiri dari 4 kasur dalam satu kamar, dan ini yang kami pesan. Sementara kelas 1 terdiri dari 2 kasur dalam satu kamar. Kelas ekonomi, kelas 1 dan 3 hanya mendapatkan fasilitas kamar mandi di luar kamarnya. Sementara kalau kita pesan VIP, kelas VIP ini mendapatkan kasur dan juga mendapatkan fasilitas kamar mandi di dalam kamarnya. Oh ya, masing-masing kelas juga akan mendapatkan makanan pagi, siang, dan sore yang juga berbeda-beda sesuai kelasnya. Untuk harga, yang kami cek kemarin tanggal 17 Desember 2024, kendaraan sepeda itu 125.000. Sepeda motor 2A itu cc-nya maksimal 250 cc, 280.000. Sepeda motor 2B 250 sampai 1000, 250 sampai 1000 cc, harganya 572.000. Kendaraan kecil 3A, mobil ya, sampai dengan 2000 cc itu 1.860.000 sampai 2.160.000, tergantung dia ada isinya atau penuh. Kendaraan kecil 3B cc-nya 2000 sampai ke atas, 2001 cc ke atas ya, yang besar-besar itu 2.110.000 sampai 2.410.000, tergantung isi dan tidaknya di dalam. Sementara kalau di penumpang, kelas 1 dewasa harganya 495.000. Kelas 1 anak 345.000. Kelas 1 bayi 110.000, kelas 2 dewasa 415.000. Kelas 2 anak 290.000, kelas 2 bayi 105.000, kelas 3 dewasa 360.000, kelas 3 anak 255.000, kelas 3 bayi 90.000. Nah, saya lupa yang ekonomi berapa ya, pasti lebih murah dari kelas 3. Nah, karena kami 2 orang dewasa dan 3 anak, kami pesan
5 penumpang ya dan mobil, sehingga total kami itu mencapai 4.171.500. Tapi sebenarnya kami pesan 4 penumpang sudah cukup karena bisa dalam satu kamar. Lalu gimana sih langkah-langkah dari mulai beli tiket sampai naik kapal? Pertama, beli tiketnya online, bisa di website ataupun aplikasi, dan bayarnya juga nanti dikasih di sana. Di situ tertulis untuk yang membawa kendaraan datang 5-6 jam sebelum jadwal keberangkatan, karena bisa jadi ada perubahan akibat cuaca dan lain-lain. Jadi jadwal kapal kita jam 10 malam, kita kejar sampai Surabaya paling telat jam 5 sore. Sampai di pelabuhan Tanjung Perak, jika kapal kita sudah bersandar, maka pihak pelabuhan akan memberikan barcode. Barcode-nya ini ada di depan gerbang pelabuhan Tanjung Perak. Tinggal bilang ke petugasnya, lalu tunjukkan bukti pembayarannya, bisa melalui HP, nanti kita dikasih barcode. Kapal belum bersandar, maka barcode tidak bisa keluar. Biasanya karena kapal itu bersandar lebih cepat atau lebih lama, banyak mobil parkir dulu, baik di luar maupun di dalam pelabuhan. Jadi saat itu kita sudah sampai jam 5 sore, dan kita menunggu dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Ternyata jam 9 malam belum ada, kita tunggu lagi sampai jam 10 malam. Nah, jam 10 malam kita baru dapat barcode-nya. Nah, kalau sudah dapat barcode, kita nanti diarahkan petugas langsung menuju ke kapal. Nanti diperiksa kesesuaian tiket kita dengan kapal yang ingin kita tuju. Nah, hati-hati ya, di kapal saat naik itu tanjakan, jadi pastikan pada saat naik mobil kita prima dalam tanjakan ya, karena saya sempat lihat ada yang gagal naik tanjakan. Oh ya, nanti pada saat kita di dalam kapal, setelah kita parkir mobil, kita akan ke resepsionis, lalu kita tukar tiket barcode kita, dan saya, karena kami satu keluarga, kami tukar dan kami meminta untuk menjadi satu kamar. Dan alhamdulillah kami dapat satu kamar kelas 2. Lalu di situ juga kita diminta deposit sebesar 100.000. Dan nanti petugasnya akan nganterin kita ke tempat kamar yang kita pesan. Pokoknya enak aja, asik. Oh ya, jadi teman-teman, kalau pesan ekonomi ya itu tidurannya bisa di jalan-jalan atau bahkan tidak tidur ya, kebanyakan begadang. Dan yang suka ngerokok kadang ada di dek belakang. Tapi saya juga melihat yang merokok ada di kamar mandi. Waduh, ini nggak bener. Oh iya, di situ di kapal ada restoran, musola, warung jajan, ada karaoke juga, bahkan ada tempat cukur rambut dan ada ruang membaca. Musola dan ruang membacanya cukup bagus ya teman-teman. Bahkan ada warung yang bagus juga. Dan kami pesan popmi, pesan kopi ya. Kopi harganya 15.000, kopi 10.000. Dan teman-teman kalau bawa sendiri, di sana ada air panas gratis. Jadi mending pakai air panas gratis saja, beli dari luar itu lebih hemat. Oh ya, di dalam kamar itu ada TV ya, tapi TV-nya aneh. Dia bahasa Jepang semua dan kita bingung nyalainnya caranya gimana. Akhirnya kita tidak pakai itu TV. Nah, pesan kami buat teman-teman yang mau naik kapal Dharma Kartika 5 ini, pastikan pesannya dari jauh hari sehingga bisa mendapatkan sesuai tanggal yang kita inginkan. Terutama di tanggal hari libur besar, hari raya, hari libur, itu bisa jadi ngantri gitu. Jadi pastikan pesannya jauh-jauh hari. Oke, selamat mencoba. Gosh.
kita pengen kesini. Itu ada Mas Lintang tuh lagi makan pop mie. Di bawah lagi makan pop mie. Ali lagi main game. Nah, gue ada di atas. Nah, kita tidur. Enak. Dan di sini kita di atas. Tuh. Iya, udah dulu Mama lihat. Oke teman-teman. Ya. Halo. Mama. Ira ini. Iya, masuk. Halo. Ya. Siapa? Ada di YouTube orang. Ini Mas. Ini masih ke video. Ya ada di situ. Tapi Bang. Nukbang bersama Bang. Dulu ya? Jangan ntar Mama. Iya. Gak apa-apa itu otomatis sudah. Ayo. Kita mukbang bersama. Iya udah. Ini. Stop dulu. Daninya stop dulu. Iya ini stop dulu.